Ramadan ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran besar nih, namanya Ar-Ramadan wal Khawatim. Ramadan itu ada pelajaran besar tentang pentingnya memperhatikan akhir dari kehidupan kita. Karena orang itu bukan dilihat di awal, bukan dilihat di tengah, tapi dilihat di akhir. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Makanya ada istilah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Coba kita perhatikan Ramadan. Ramadan ini kalau kita bagi tiga, pakai kaidah taslis, bagi tiga: 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Mana yang lebih afdal? 10 akhir. Yang paling afdal dari Ramadan itu 10 akhir. Kenapa? Karena di 10 akhir ada Lailatul Qadar yang tidak ada di 10 awal, 10 tengah. Dan Rasul mengatakan, iltamisu Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 kan itu. Taib, kita urut dari hari dulu. Hari ini satu hari 24 jam itu. Kalau kita urut dari terbit matahari, sepertiganya dari pagi sampai duhur, sepertiga tengah dari duhur sampai isya, sepertiga akhirnya dari isya sampai ke subuh. Mana yang lebih afdal? Dari isya sampai ke subuh. Kenapa? Karena di situ ada sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia. Kita masuk ke minggu. Bumi diciptakan hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Kita bagi tiga: Minggu atau Ahad, Senin. Ini sepertiga pertama. Kemudian Selasa, Rabu, ya kan? Kamis, Jumat. Berarti yang akhirnya di Kamis dan Jumat kan? Karena Sabtu kan tidak, karena cuma 6 hari penciptaan langit dan bumi itu. Dimulai dari Ahad, diakhiri hari Jumat. Itulah penciptaan langit dan bumi. Berarti ketemunya Kamis dan Jumat itu di akhir. Di situ ada puasa Kamis, dan Jumat sendiri adalah pemimpinnya hari. Di situ diciptakan Adam, di situ Adam dimasukkan ke sorga, di situ Adam dikeluarkan dari sorga, di situ kiamat dibangkitkan kan itu. Ini kalau hitungan minggu, tetap yang paling akhir yang afdal. Hitungan bulan. Hitungan bulan dimulai daripada Muharram, itu kan 1, bulan 1. Muharram itu bulan 1 kan. Kalau kita hitungan bulan dibagi 4, dibagi 3, jadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Maka ketemunya kalau 4 bulan pertama Ashhurul Hurum cuma dapat 1. Bulan Muharram itu Ashhurul Hurum. Kemudian 4 bulan tengah juga sama, Ashhurul Hurumnya cuma dapat 1, Rajab. Tapi 4 bulan terakhir Ashhurul Hurumnya 2 plus dengan Ramadan. Dimulai daripada Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena nanti ketemu Muharram lagi. Berarti 4 akhir dari bulan dibagi 3 itu ketemunya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bayangkan, pertama Ramadan bulan suci, kemudian Dzulqa'dah bulan suci, kemudian Dzulhijjah bulan suci. Menunjukkan bahwa kalau cerita tahun pun yang akhir yang baik. Atau umur antum, umur kita nih, ada namanya umur dari bayi sampai 15 tahun. Itu mulai, ini yang pertama, karena baliknya orang 15 tahun kalau laki-laki. Kemudian dari 15 tahun ke 40. Kemudian dari 40 ke 70, mana umur yang paling baik? 40 ke atas itu umur yang paling baik. Karena itu yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka Ramadan juga sama, ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Maka 10 akhir itu menjadikan kita ambil faedah tentang pentingnya al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Tapi kenyataannya terjadi gimana? Justru orang-orang di zaman sekarang Ramadan itu ditentukan awalnya. Wah, penuh kalau awal itu. Sandal pun sampai tumpuk-tumpuk tuh. Nah, mulai
10 tengah mulai itu terpalnya digulung di luar, mulai masuk. 10 akhir Ramadan pindah pula ke mall, nggak ada lagi di masjid, tinggal berapa saf saja orang pilihan. Harusnya kan terbalik, hari pertama biasalah, hari kedua makin ramai, hari ketiga harusnya ramai sekali kan begitu ya. Udah 10 akhir Ramadan tuh harusnya masjid-masjid manapun harus ramai harusnya. Karena bagaimanapun amal itu ditentukan akhirnya. Harusnya di sini ada pelajaran bahwa ketika 10 akhir adalah terbaik daripada 10 awal dan tengah, maka di sini ada kaidah ar-Ramadan wal khawatim. Ada pelajaran bahwa ingat sesuatu yang akhir itu sebagai penentu. Maka Anda yang usianya sudah 40 tahun, hati-hati. Anda itu sedang menentukan nasib antum di dunia. Kalau di usia 40 tahun belum sadar juga, naudzubillah, susah untuk diberikan taufik. Tapi kalau seandainya umur segitu sudah diberikan taufik, dapat hidayah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menuntun sampai husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ramadan wa syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Tadi saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Subhanallah. Orang membaca Quran itu satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Satu huruf loh ya. Sementara di bulan Ramadan itu para ulama dulu sampai menghatamkan siangnya sekali, malamnya sekali. Berarti kalau 30 hari berarti sampai 60 kali itu dihatam Quran, seperti Imam Syafi'i contohnya, atau Imam Bukhari atau imam yang lainnya. Dan budaya membaca Quran juga alhamdulillah masih ada. Di bulan Ramadan tuh ramai orang baca Quran. Tetapi ya ada yang baca Quran setengah-setengah gitu kan. Ya yang penting baca gitu kan. Ada yang betul-betul ngejar target, memang harus hatam gitu ya. Makanya Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan dia tidak pernah mentahdits. Artinya membuka majelis hadis, tidak. Dia tutup majelisnya, dia ke Quran, dia baca Quran saja. Kalaupun ada sebagian ulama yang membuka daras, membuka pelajaran, maka yang dibuka tafsir Quran ya. Karena memang Ramadan itu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya. Al-Quran itu mengangkat segalanya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, kata Rasul. Dengan Al-Quran itu terangkat beberapa kaum. Bagaimana tidak ikhwan? Ketika Al-Quran dibawa oleh Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi pemimpin para nabi. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin seluruh malam dalam setahun. Ketika Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan dalam 12 bulan. Semua terangkat. Jibril terangkat, Rasul terangkat, malam terangkat, bulan terangkat. Luar biasa Quran ini. Coba Anda bisa bayangkan kalau seandainya gara-gara Al-Quran Jibril menjadi pemimpin para malaikat, Rasul menjadi pemimpin para nabi dan rasul, Lailatul Qadar menjadi malam terbaik, bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, kemudian Quran masuk di dada-dada antum semuanya. Jadi apa nantinya? Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang itu akan terlahir menjadi baik. Makanya di zaman Nabi SAW kalau Rasul mengutus Sariyah, Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Maka yang pertama kali dites oleh Rasul itu bukan ketangkasan perang, bukan kamu bisa manah enggak, kamu bisa berkuda enggak, kamu bisa menombak enggak, kau sudah bunuh berapa orang, kau sudah perang berapa kali. Tidak. Seleksi untuk menjadi pemimpin perang bukan dari ketangkasan perang. Yang pertama kali ditanya Nabi SAW, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak Al-Quran yang kau hafal? Itu pertanyaan Nabi. Maka pasukan mengatakan, ana hafidtu surat kada wa kada, saya hafal surat ini dan itu wahai Rasul. Yang lain mengatakan, saya hafal surat ini.
Maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang paling banyak hafalannya di antara pasukan, apa kata Rasul? Idzan anta imamuhum. Kalau begitu engkau yang pantas memimpin mereka. Jadi barometer di zaman Rasul menjadi pemimpin perang itu bukan karena lihainya dalam siasat dan strategi perang, tapi yang pertama ditentukan berapa banyak hafalanmu Al-Quran itu. Kenapa? Karena kemenangan itu ada di Quran. Kemenangan itu ada di Quran. Maka di zaman Rasul ada sahabat yang paling banyak hafalan Qurannya kemudian dijadikan pemimpin. Peranglah orang ini. Ketika perang namanya pemimpin perang karena dia juga banyak hafalan Qurannya, juga pemimpin sholat. Masalahnya ketika sholat yang dibaca si kulhu lagi, kulhu lagi. Rekat pertama kulhu, rekat kedua kulhu. Rekat pertama kulhu lagi, rekat kedua kulhu lagi. Jadi sahabat ini heran, orang ini paling banyak hafalannya. Kenapa itu terus yang dibaca? Akhirnya protes. Tapi kata pemimpin mereka, kalau kau tidak suka dengan aku menjadi imam gara-gara membaca qul huwallah terus, silakan ambil imam di antara kalian. Tapi mereka tidak mau melanggar perintah Rasul, karena bagaimanapun yang memimpin perang dia pula yang memimpin sholat masalahnya. Akhirnya selepas pulang lapor kepada Rasul, ya Rasul, pemimpin kami ini aneh, sholatnya asikuluh terus gitu kan. Akhirnya dipanggilah dan mengatakan, apa yang mencegahmu untuk membaca surat yang lain wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, karena saya fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya suka dengan surat itu. Sama dengan kita suka juga ya. Kenapa kata Rasul? Karena dalam surat itu terdapat nama-nama Allah yang agung. Qul huwallahu ahad, hus-somad, ya kan? Allah itu kan nama-nama Allah yang agung tuh. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini insyaallah menyebabkan kamu masuk surga, kata Rasulullah. Bahwa Nabi memilih seseorang itu karena Quran. Makanya ketika Amir Mekah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi Amirul Mukminin, Umar kaget bagaimana Mekah bisa ditinggal dan menghadap ke Madinah. Sehingga Umar mengatakan, kau tinggal Mekah, siapa yang menggantikan kamu di sana? Kata Amir Mekah ini mengatakan, Abdurrahman ibn Abza wahai Amirul Mukminin. Tenang, ada wakilku namanya Abdurrahman bin Abza, dia yang mewakiliku untuk memerintah kota Mekah. Umar tidak tahu siapa Abdurrahman bin Abza, wakil gubernur tidak tahu Umar ya. Kata Umar, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Maka Amir Mekah mengatakan, dulu dia mantan budak wahai Amirul Mukminin, kemudian ku merdekakan, akhirnya ku jadikan dia wakilku. Kata Umar, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mesti mantan budak? Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah. Jangan salah Umar, orang itu Ibnu Abza, Abdurrahman ibn Abza itu alim, pakarnya Quran. Maka Umar langsung mengatakan, sadaqallah, sadaqa Rasulullah alladzina qal innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh benar ucapan Rasul yang mengatakan sungguh Allah mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran. Quran itu mengangkat derajat. Tapi di zaman sekarang tidak. Zaman sekarang ini para penghafal Quran itu sudah tidak dimuliakan. Contoh ringan yang sering saya contohkan kepada antum, kalau antum punya anak perempuan, dilamar dua orang, satu hafidul Quran tapi miskin, satu dokter gaji 1 miliar. Kira-kira milih mana tuh? Milih dokter lah, gaji 1 miliar. Ini yang hafal Quran nanti aja lah kalau ada adiknya lagi. Kalau ada adiknya lagi gitu. Enggak lagi. Dokter kalau sekali ngasih saran gitu ya, konsultasi bayar mahal. Sebentar aja dia, oh penyakitmu ini, obat ini 5 menit 50.000, belum resepnya, hanya ngasih resep belum obatnya ya. Soal dunia saja bayar mau ngeluarin tuh, tapi akhirat tak ada. Lihat gaji guru TPQ dengan gaji universitas itu yang ngajar matematika, ngajar apa-apa. Berapa gaji TPQ ini? Pada jelas-jelas ngajar akhirat loh, yang menjadikan orang selamat dunia akhirat. Makanya kalau di zaman dulu betul-betul dimuliakan ulama, agama dimuliakan. Makanya wajar kalau seandainya Allah mengatakan wa qala ar-rasul
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, sesungguhnya kaumku nanti suatu ketika akan meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Harusnya momen Ramadan adalah momen kita mengagungkan Al-Quran kembali, karena itu bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya mudah orang itu diampuni dosa. Ibadah vital di bulan Ramadan itu cuma 3 ibadah pokok di bulan Ramadan itu. Pertama puasa, jelas. Yang kedua tarawih, yang ketiga Lailatul Qadar. Kalau disebut Ramadan tidak lepas dari 3 perkara ini: puasa, tarawih, Lailatul Qadar, kan itu. Perhatikan hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, dia meyakini kewajibannya, beriman dengan kewajibannya, mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang qama, maksudnya qama di sini salat tarawih, penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Lihat 3 hadis ini redaksinya hampir mirip. Yang satu bicara tentang puasa, yang satu bicara tentang tarawih, yang satu bicara Lailatul Qadar, dan semuanya berfaedah mengampuni dosa kita. Makanya Ramadan diambil dari 3 huruf mim, ra, mim, dad. Ramadha yarmadu ramadanan. Kalau tasrifnya seperti itu, artinya apa? Membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa kita. Yarmadu dzunub, kata para ulama. Ramadan itu tempat pembakaran dosa. Dosa kita ini dihapus, makanya Ramadan disebut Ramadan, karena membakar dosa. Makanya sangat aneh kalau seandainya orang masuk di awal Ramadan, kemudian keluar Ramadan kok 1 dosa pun gak diampuni itu loh. Apa ada yang seperti itu? Ada. Makanya Jibril alaihi salatu wassalam, suatu ketika Rasul naik ke atas mimbar. Di mimbar pertama Rasul mengatakan amin, naik ke mimbar kedua Rasul mengatakan amin, naik ke mimbar ketiga Rasul mengatakan amin. Kemudian Rasul berceramah, kemudian selesai ceramah sahabat datang, ya Rasul alama amanta. Rasul, kok ini amin-amin tadi di awal itu apa yang kau doakan? Kata Nabi SAW, ataniya Jibril. Oh, Jibril tadi datang, dia memohon untuk diaminkan 3 doa. Salah satunya ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dzunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa. Orang masuk Ramadan keluar 1 dosa pun gak ada yang diampuni. Maka Rasul mengatakan fakultu amin, ku aminkan kecelakaannya. Maka rugi kalau orang masuk Ramadan kok sebelum Ramadan, masuk Ramadan, setelah Ramadan kok sama saja, nggak ada pengaruhnya Ramadan itu. Kan banyak di masyarakat tuh orang yang nggak, kayaknya biasa saja, nggak puasa itu kayak nggak beban dosa gitu kan. Saya itu pernah melihat tukang bangunan tuh biasa aja makan minum nggak jelas. Jadi kalau memang Ramadan tidak ada pengaruh sama sekali, rugi dia. Sudah nunggu setahun gitu ya, sudah sampai setahun, yang ditunggu gak ada pengaruh. Ramadan itu tempat kita diampuni dosa. Harusnya puasa kita menjadikan dosa kita terhapus, sholat malam kita menjadikan dosa kita terhapus, malam Lailatul Qadar juga sama. Ramadan itu tempat ajang kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, karena tempat mudha'afatul ajr. Pahala-pahala kita itu mudah diganda-gandakan di bulan Ramadan itu. Pahala kita selama Ramadan itu hampir semua ibadah diganda-gandakan pahalanya. Maka kalau seandainya momen Ramadan tidak digunakan sebaik mungkin untuk beribadah, rugi dia. Rugi. Karena ini tempatnya orang itu menggandakan pahala. Selama setahun mungkin kita
lalai tidak membaca Quran, lalai tidak sholat malam, lalai tidak berzikir, lalai tidak puasa. Ini Ramadan kesempatan nih. Karena biasanya kalau ibadah rame-rame itu lebih mudah dibandingkan ibadah sendiri. Contoh qada Ramadan. Antum punya utang Ramadan nih, mau bayar itu sulit kayaknya. Jatuh-jatuhnya bulan Sya'ban, setahun. Itu kalau ingat. Tapi kalau ibadah rame-rame itu kan semangat tuh. Kayak puasa rame-rame kan semangat kita, walaupun lapar-lapar, malu juga kita mau buka. Minimalnya ada malu lah kan itu. Kalau tidak ikut tarawih sendiri kayaknya gimana gitu. Lah dari situ sebenarnya kita sudah dibantu untuk merangsang ibadah sebenarnya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang menentukan takdir kita setahun yang akan datang, Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Allah hanya menyebutkan akhirnya, tidak menyebutkan awalnya kan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, disebutkan akhirnya waktu fajar, tapi tidak disebutkan awalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tidak disebutkan awalnya, hanya disebutkan akhirnya waktu fajar. Lalu kapan awalnya Lailatul Qadar itu? Kata para ulama, malam itu terbagi menjadi dua. Ada malam indallah, ada malam indannas. Ada malam menurut Allah, ada malam menurut manusia. Kalau malam menurut kita ketika terbenam matahari, masuk malam, itu kata kita. Tapi indallah, di sisi Allah beda. Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Allah memberikan tugas kepada para malaikat untuk mencatat kebaikan kita itu. Ada malaikat yang sipnya malam hari, ada malaikat yang sipnya siang hari. Ini khusus mencatat kebaikan, beda dengan raqib atid, baik buruk dicatat dia. Tapi malaikat yang ditugaskan ini, yang malam sama yang siang ini khusus mencatat kebaikan saja. Ketemunya di mana? Ketemunya di dua solat. Pertama solat asar, yang kedua solat subuh. Allah berfirman kepada para malaikat, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang solat ya Rabb, kami tinggalkan pun mereka sedang solat. Maksudnya kami datang mereka sedang solat asar menurut malaikat siang, dan kami tinggalkan mereka sedang solat subuh. Kata malaikat malam, kami datang mereka sedang solat subuh ya Rabb, kami tinggalkan mereka sedang solat asar. Makanya orang yang menjaga dua solat ini, kata Rasul, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat asar dan subuh, dipastikan masuk surga. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai waktu asar, diakhiri waktu fajar. Ini Lailatul Qadar. Dan di malam itu, kalau antum bisa menghidupkan satu malam, maka antum mendapatkan pahala seolah-olah antum beribadah 84 tahun, atau bahasa Quran 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Usia kita loh belum tentu sampai 84 tahun. Banyak orang yang 70 tahun sudah meninggal. Kalau seandainya kita dapat malam Lailatul Qadar satu Ramadan saja, itu sudah membandingi usia kita loh ya. Gimana kalau seandainya usia antum sekarang sudah 40 tahun, kemudian mulai akil balik 15 tahun, sudah berapa lewat tuh Ramadan sama kita itu? Kalau setiap Ramadan antum mendapatkan Lailatul Qadar, kali saja kan begitu ya, 84 tahun kali 30 kali Ramadan, berapa ratus tahun seolah-olah kita punya usia dan kita habiskan untuk ibadah ya kawan. Luar biasa. Dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun umat ini pendek-pendek usianya, umat dulu panjang-panjang, tapi kita umat yang pendek usia bisa menjangkau panjangnya usia umat dulu dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka Ramadan adalah tempat kita untuk meraup pahala banyaknya.